Pak Eri. Saya awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Eh, Adik-adik semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali yang kedua kali ya dalam bimbingan SNPDB cendekia untuk materi penalaran Islam. Dan mohon maaf tadi kami sempat masuk dan sempat lock out karena hujan petir di sini ya, jadi sinyal agak rada terganggu, tapi semoga ke depan bisa berjalan dengan lancar. Baik, adik-adik semuanya, kita kali ini akan membahas soal-soal penting materi penalaran Islam yang sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Pak Eri bahwa materi penalaran Islam ini sangat-sangatlah penting dalam dan tes SNPDB Manisan Cendekia di seluruh Indonesia. Ya, karena disebutkan bahwa sebagus apapun nilai-nilai panjenengan dari sains dan lain sebagainya, apabila penalaran Islamnya itu tidak sesuai dengan standar, maka tidak kita masuk ya, tidak masuk. Nah, maka dari itu mari kita belajar bersama, kita cermati bersama, kita analisa bersama beberapa eh, soal-soal, beberapa masalah, dan kita bahas bersama. Dan sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, metode dalam pembelajaran materi penalaran Islam ini. Jadi nanti kami ya akan membacakan soal, kemudian ketika soal tadi itu kami bacakan, adik-adik semuanya itu mencermati kata demi kata, dinalari, dapat direnungi, diserap, dipahami, dan kemudian dinalar dengan baik. Kemudian setelah bisa paham, nanti akan kami bacakan juga beberapa pilihan-pilihan opsinya ya sebanyak 5, dan nanti dalam benak, dalam pikiran adik-adik semuanya tentukan jawabannya A, B, atau C dengan durasi waktu kami berikan 3 detik. 1, 2, 3 kira-kira. Nah, semakin cepat panjenengan bisa menjawab, bisa menalar berarti semakin bagus. Berarti pisau analisa panjenengan semakin tajam. Nah, ini terus dilatih. Insya Allah nanti ketika menghadapi soal-soal dalam SNPDB sudah tidak kaget lagi karena sudah terbiasa berlatih. Nah, ibarat pisau bila diasah terus itu akan semakin tajam. Tapi apabila pisau itu dianggurkan, tidak pernah diasah, maka bisa jadi tumpul. Maka dari itu, di sini kita akan belajar bersama. Sekali lagi, jadi nanti kita bacakan dan panjenengan cerna dengan baik, kemudian dianalisa, eh, ini jawabannya mana, indikatornya mana, ya sehingga biasanya dalam jawaban itu atau dalam soal itu ada indikator jawabannya. Nah, tentukan di situ. Nah, gitu ya. Dan nanti setelah dibacakan, kami kasih waktu 3 detik untuk menentukan pilihan dan kami sebutkan siapa nanti yang bisa menjawab secara langsung dan kita bahas bersama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kami bacakan dari soal pertama. Bagaimana konsep rahmatan lil alamin dapat diimplementasikan dalam menghadapi isu lingkungan hidup yang semakin serius di Indonesia? Nah, jadi konsep rahmatan lil alamin tahu ya, adik-adik semuanya, rahmatan lil alamin itu apa? Rahmatan, kasih sayang, kedamaian lil alamin bagi semesta alam. Jadi konsep dalam Islam itu sesuai dengan hadis Nabi. Jadi Nabi itu diutuskan untuk menjadi rahmat. Nah, Nabi itu membawa Islam, ya, membawa agama kita. Nah, yang berisi rahmat.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi apa? Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Lah, ini isinya. Nah, hal tersebut bila diimplementasikan, bila diterapkan kepada konsep isu lingkungan hidup, apa kira-kira? Ini jawabannya. A, ya, dengan mengajak umat Islam menjaga keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah. B, dengan meningkatkan ibadah pribadi seperti salat dan puasa untuk memperbaiki alam. C, dengan menambah jumlah masjid sebagai pusat dakwah lingkungan. D, dengan memprioritaskan kepentingan umat Islam atas kepentingan lingkungan. Silahkan tentukan jawaban. Satu, dua, tiga. Kira-kira apa? Ada yang mau menjawab? Ada yang ini? Halo? Sudah semakin cepat berpikir, semakin apa keren ya, semakin keren. Ada yang menjawab? A, B, C, D. Tidak ada yang menjawab. Oke, kita analisa dulu. Ya, jawabannya apa? Apakah ada? Ini apa ini? Ada yang masuk. Eh, Jawabannya langsung bisa di ini ya, bisa di on kan ketika menjawab tadi itu bukan di chat tapi langsung di mix saja biar efektif, biar nggak dibaca pakai mix. A, B atau C. Jawabannya di sini A semuanya ya. Oke, kita lihat. Benar apa tidak? Kita lihat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jawabannya A. Ya, betul. Menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari mana Allah. Kenapa menjaga keseimbangan itu sebagai apa konsep rahmatan alamin? Karena lainnya. Bila dibandingkan dengan yang lainnya, memprioritaskan kepentingan umat Islam berarti lebih umat Islam saja. Sementara kepentingan lingkungan ditiadakan, yaitu juga bertolak belakang. Menambah jumlah masjid antara dengan menambah sama kalau tidak ada kalau tidak ada kepedulian dengan lingkungan sama saja, gitu ya. Kemudian dengan meningkatkan ibadah pribadi seperti salat puasa untuk memperbaiki alam spiritual saja tetapi tidak acuh tak acuh dengan perkembangan alam ataupun lingkungan, maka itu juga sama saja. Maka jawabannya yang paling tepat lah ini dengan mengajak umat Islam menjaga keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah. Karena konsepnya dalam agama kita itu manusia itu diciptakan ini. Kenapa begitu? Kenapa? Konsepnya harus tahu. Ada dua ayat manusia diciptakan itu. Satu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu satu. Yang kedua yaitu imaratul ard, ya. Wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakanmu, yang menumbuhkanmu ya dari bumi, menciptakanmu dari bumi dan untuk memakmurkan. Nah, untuk memakmurkan itu untuk membangun, untuk menjaga bumi ini agar tetap lestari. Nah, ini sesuai dengan keseimbangan alam, konsep lingkungan hidup. Maka dari itu menjaga keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah itu adalah sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran tadi itu. Maka jawabannya adalah A, betul sekali. Baik, kita lanjut ya. Hmm. Dalam konteks era digital, bagaimana umat Islam dapat menjaga nilai nilai kejujuran sesuai ajaran Islam ketika berinteraksi di media sosial? Nah, umat Islam di era digital ini bagaimana sih menjaga nilai kejujuran dalam ajaran Islam? A. Membagikan berita dan informasi yang bermanfaat bagi umat Islam. B. Menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. C. Menghindari berbagai konten yang bersifat hiburan. D. Membatasi interaksi hanya dengan sesama muslim.
Nah, silakan tentukan dalam benak dan pikiran panjenengan. Satu, dua, tiga. Apa? A. Oke, ada yang jawab A. Oke. Oke, betul sekali, Masya Allah. Bagus sekali ya. Jadi membagikan berita dan informasi yang bermanfaat bagi umat Islam. Ya, kenapa begitu? Kenapa jawabannya A? Nah, ya ini di sini. Membagi informasi bermanfaat dan memverifikasi sebelum membagikannya adalah cara menjaga kejujuran. Ya, jadi eh, dalam agama kita, dalam kitab suci kita, Al-Quran, itu ada suatu buah ayat begini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Hai orang yang beriman, ketika datang kepadamu sebuah kabar, sebuah berita, sebuah informasi ya dari orang fasik ya, fatabayanu maka bertabayunlah. Maka bertabayunlah. Tabayun itu adalah menyatakan bahwa berita itu benar-benar benar, artinya memverifikasi antara informasi yang diterima dengan kenyataan itu sesuai. Nah, banyak berita-berita itu sekarang, apalagi di sosmed, wah, itu kelihatannya itu meyakinkan, tetapi banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, itu. Maka ketika Anda menerima sebuah informasi, ya, maka hati-hati dan diverifikasi, ditabayun. Nah, harus berita itu benar adanya, ya, harus benar adanya baru boleh diinformasikan. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ketika menginformasikan sesuatu dalam Islam itu harus sesuai dengan kenyataan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang di-share itu adalah yang bermanfaat. Apabila yang tidak bermanfaat itu untuk menjauhi. Nah, Islam begitu. Jadi kenapa? Karena dalam Islam itu ada konsep khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Ya, jadi itu yang sebaik manusia. Dan nilai manfaat itu berarti membangun. Ada kemanfaatan, ada nilai tadi itu imaratul ard. Nah, jadi ada beberapa hal yang informasi terkadang itu tidak punya nilai manfaatnya, yaitu sebaiknya orang Islam jangan meng-share, ya, nggak ada manfaatnya, percuma. Nah, itu atau ini urusan pribadi. Urusan pribadi nggak perlu di-share-share, ya, gitu kan, karena nggak manfaat untuk orang lain kecuali kalau di-share yang bermanfaat kepada yang bersangkutan. Nah, inilah bijaknya kita dalam bersikap eh, terhadap informasi ya, ketika disandingkan dengan perkembangan informatika, perkembangan era digital ini. Jadi harus selektif. Nah, itu ya. Dan menyebarkan informasi tanpa memeriksanya itu adalah perbuatan yang tidak sesuai karena banyak nanti bisa banyak maldorot, banyak bahayanya. Kemudian menghindari berbagai konten yang bersifat hiburan. Ini juga sebetulnya bagus tetapi tidak tepat ya. Mungkin menghindari yang bersifat hiburan ini ya ada nilai baiknya tetapi tidak tepat dengan konsep yang sesungguhnya. Kemudian membatasi interaksi hanya dengan sesama muslim ini juga tidak tepat sekali. Kenapa? Karena bukan sisi ataupun bukan dari bahasan ini. Jadi hal yang lain. Oke. Bagus, selamat untuk yang jawab A, luar biasa. Oke, kita lanjut. Tiga, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang penggunaan aplikasi pinjaman online. Nah, ya, pinjaman online tahu ya. Sekarang ini lagi ojol ya, ojol, pinjol, maaf, pinjol, pinjaman online. Ini sudah siap merebak dan meresahkan, bahkan banyak kerugian. Nah, terdapat perbedaan ulama tentang penggunaan aplikasi pinjaman online. Jadi ulama berbeda pendapat nih ketika ditanya. Berdasarkan prinsip dalam muamalah Islam, wah, berarti panjenengan ini disuruh untuk menganalisa dari sisi fikihnya, dalam sisi fikih muamalah. Dalam prinsip dalam muamalah Islam, langkah mana yang sebaiknya diambil? Nah, langkah mana yang sebaiknya diambil? A, menghindari jenis pinjaman untuk mencegah riba. Nah, menghindari. B, mengkaji legalitas pinjaman online dan memastikan tidak ada unsur riba. C,
meningkatkan penggunaan pinjaman online karena kemudahan akses. Menggunakan pinjaman online hanya jika dalam kondisi darurat. Silahkan satu, dua, monggo. Langsung bisa dibuka suaranya biar cepat ya. Nah, sepertinya sudah ada yang jawab. Oke, ini A. Ini ada yang A ya, saya menjawab A. Oke, kita lihat apakah benar. Jawabannya adalah B. Kenapa B? Nah, begini, di sini B mengkaji legalitas pinjaman online dan memastikan tidak ada unsur riba. Jadi dalam transaksi muamalah Islam, ya ini ya konsep. Jadi sampai harus memahami konsep muamalah Islam. Muamalah itu interaksi atau apa dalam kajian fikih itu biasanya tidak dibatasi dalam masalah jual beli, ya, dan pinjam meminjam. Nah, pokoknya urusan anu lah, urusan interaksi dalam fikih itu. Nah itu. Nah dalam interaksi itu ada tiga prinsip yang tidak boleh tidak ada. Artinya harus, yaitu ya ketika bermuamalah itu tidak ada unsur penipuan, ghurur, ya. Nah, tidak ada unsur ghurur. Kemudian yang kedua yaitu tidak merugikan. Nah, tidak apa merugikan. Jadi kalau berinteraksi merugi itu dilarang dalam Islam. Harus menguntungkan. Ya. Nah, yang ketiga tidak adanya riba. Nah, riba itu ulama sepakat itu haram. Ya, riba haram. Dalilnya jelas dalam Al-Qur'an dan juga qat'i. Ulama apa ijma ulama juga sesuai dengan ayat wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau riba itu jelas mengharamkan, tapi jual beli boleh. Nah, kenapa B? Kenapa A tidak? Nah, ini. Menghindari seluruh jenis pinjaman untuk mencegah riba. Ini berarti sikapnya apatis. Berarti ini pesimis. Langsung apa menghindari begitu saja. Padahal di situ eh, kenapa apa ketika memahami tentang pinjol dilihat dulu tadi itu kredibilitasnya ya. Apakah benar atau tidak? Maka dalam apa jawaban B itu ada muatan tadi itu mengakomodir kebolehan-kebolehan atau kesempatan yang ada dalam pinjol tadi itu di dalam apa hukum Islam. Nah, dengan mengkaji legalitas pinjaman online. Jadi kalau dikaji dulu benar atau tidak, karena pinjaman online juga ada yang tidak menipu, benar. Nah, jadi kalau tidak menipu, tidak ada gurur dan tidak merugikan, itu diperbolehkan dalam Islam. Nah, apapun itu bentuknya mau langsung, tunai, secara langsung, atau secara online. Nah, itu bedanya begitu. Maka mengkaji legalitas dulu, dikaji dulu onlinenya dan memastikan tidak ada unsur riba. Dan tadi itu tidak ada unsur hal yang dilarang dalam agama kita. Nah, gitu ya. Ini sikap kehati-hatian. Nah, ini yang moderat. Jadi apa? Contoh ya, sikap moderat dalam hal muamalah ini kayak begini. Kadang kan nanti mungkin ada pertanyaan juga ya. Bagaimana hukum bank gitu kan berinteraksi dengan bank? A boleh, C tidak boleh haram, B makruh, eh, E misalkan tidak tahu apa eh, terserah kayak gitu kan. Nah, atau apapun jawabannya gitu. Nah, kayak itu kita harus menentukan. Ada pendapat misalnya orang yang ekstrim ke kanan ya ekstrim ke kanan itu langsung pokoknya haram bank itu pokoknya haram kenapa bank itu dianggap riba nah itu ya begitu bank itu dianggap riba gitu juga langsung apatis mengharamkan
Nah, kemudian ada pendapat yang lain lagi, oh boleh skala itu pokoknya pokoknya skala dalam transaksi itu asal saling ridho, pokoknya apa asal ini boleh, gitu dan sebagainya. Ada yang moderat gitu, yang tengah-tengah, dilihat dikaji dulu. Nah, mengatakan bahwa eh, eh, riba itu sepakat haram, tetapi bank itu bukan riba, bank itu ataupun faedah ataupun bunga itu bukan riba, bunga itu bukan riba. Nah, apa bunga ini ya ini dikaji ulang. Nah, dikaji. Ini sikap moderat begini. Apabila sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka diperbolehkan. Maka dalam konsep muncul dalam ekonomi syariah itu ada namanya perbankan syariah itu ada namanya mudoroba. Muamalah itu ada mudoroba bagi hasil. Ini ada dalam fikih begitu. Sebenarnya sama. Nah, gitu ya. Nah, inilah sikap-sikap moderat dalam beragama itu begitu. Nah, maka apa mengkaji legalitasnya serta memastikan tadi itu ini jawaban yang tepat. Sementara meningkatkan penggunaan pinjaman online karena kemudahan akses, lah ini serampangan, lah ini juga tidak kehati-hatian, maka tidak sesuai. Kemudian yang D menggunakan pinjaman online hanya jika dalam kondisi darurat, jika orang darurat itu tidak bisa menjadi kaidah utama, ya. Ketika ada dalam kondisi normal, maka darurat itu tidak dipakai. Nah, itu kita yang di sini bicarakan adalah yang normal, kondisi biasa. Nah, kecuali kalau darurat ini beda lagi. Ini masalah yang di luar apa ketentuan umum. Nah, itu. Kalau darurat sih al-darurat tubihul mahdurat ini beda lagi bidangnya, beda lagi jenisnya. Oke, kita lanjut ya, yang ketiga. Wah, itulah penalaran Islam itu gitu ya. Jadi ketika menjawab itu harus mengetahui konsep dasar. Jadi dalam agama kita itu ketika nanti Anda menjawab sebuah pertanyaan menyangkut keagamaan, itu Anda harus menguasai dulu konsep dasar permasalahan kaidah atau kaidah agamanya apa. Nah, baru nanti diterapkan. Gitu ya. Nah, dalam unsur muamalah tadi kaidahnya tidak ada ghurur, ya, tidak ada mafsadah, tidak ada riba. Gitu. Oke, kita lanjut. Good. Sudah. Oke, ya, kita lihat. Wah, ini sudah ada jawabannya, nggak apa-apa, sudah kelihatan. Bagaimana umat Islam dapat menerapkan konsep ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat majmuk? Ya, ya. Bagaimana umat Islam dapat menerapkan konsep ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat majmuk di Indonesia? A. Dengan hanya mempererat persaudaraan dengan sesama Muslim. B. Dengan menjalin hubungan baik dengan seluruh umat tanpa membedakan agama. C. Dengan memprioritaskan kepentingan umat Islam dan segala urusan dalam segala urusan. D. Dengan membatasi interaksi sosial dengan non-Muslim. Ya, ini ya jawabannya yang benar adalah B. Kenapa ukhuwah Islamiyah melibatkan hubungan yang baik dengan sesama manusia? Nah, jadi jawabannya B kenapa? Karena ini hubungan manusia. Tapi Ustaz mau bertanya di sini ya. Kira-kira konsep tentang ukhuwah di Islam ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak bagaimana konsep ukhuwah dalam agama Islam? Ini nanti bisa diterapkan ketika pasti ada soal ini pasti keluar. Ya, soal tentang ukhuwah itu, ukhuwah Islam itu pasti keluar. Ini salah satu bentuk soalnya begini. Nanti bisa berbeda, tapi yang Anda harus tahu adalah konsep dasar tentang ukhuwah dalam Islam. Ah, ini ada yang bisa, ada yang tahu tidak? Ah, ini ya. Oke, ada yang mau menjawab? Oke, ada ya. Oke, kita analisa dulu. Pertama ya, konsep ukhuwah Islam di tengah masyarakat majmuk ini luar biasa. Di Indonesia itu kan majmuk berbagai suku, bangsa, ras dan sebagainya yang jumlahnya ribuan ya pulaunya. Nah, ini ketika diterapkan ini dengan Pak A, kenapa A tidak tepat dengan hanya berasal tali persaudaraan dengan sesama Muslim, ini nggak tepat. Kenapa ada ukhuwah yang lain? Ya, ukhuwah ada yang lain. Lah, ini tidak konsep dasarnya. Kan Anda bisa menjawab B ini ketika sudah tahu konsep dasarnya.
C. Tidak dengan memprioritaskan kepentingan umat Islam dalam segala urusan, juga mendahulukan urusan hanya umat Islam. Itu juga tidak tepat. Itu bukan konsep ukhuwah Islamnya. Seperti itu. Nggak dikatakan Islamnya berarti orang Islam didahulukan, tidak. D. Dengan membatasi interaksi sosial dengan non-Muslim, membatasi dengan seperti mementingkan orang Islam saja juga tidak tepat. Nah, dengan ukhuwah Islam apa? Dengan menjalin hubungan baik dengan seluruh umat tanpa membedakan agama ini yang tepat. Kenapa? Karena sesuai dengan konsep dasar ukhuwah Islamnya. Nah, ini kuncinya di sini. Perhatikan baik-baik. Persaudaraan, konsep persaudaraan dalam eh, agama Islam ini ada tiga ukhuwah, ada tiga persaudaraan. Yang mana tingkat persaudaraannya itu dari yang terkecil hingga kemudian besar dan ada yang paling besar. Ada tiga. Yang pertama ada namanya ukhuwah diniyah. Ukhuwah diniyah itu adalah konsep persaudaraan yang paling terkecil. Yang paling terkecil, ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan agama. Persaudaraan agama, persaudaraan agama, seagama lah. Contoh Anda punya tetangga, ya punya tetangga semuanya orang Islam semuanya. Nah, itu seagama itu. Ya, dah, itu saudara panjenengan. Oke. Nah, itu seagama. Itu yang paling penting. Jadi tetangga bahwa banyaklah di sini orang-orang Islam semuanya. Itu adalah bahkan bukan orang Indonesia aja, panjenengan keluar negeri ketemu di misalkan umroh ataupun jalan-jalan ke Eropa, ketemu orang seagama itu berarti saudara seagama. Nah, mereka agamanya Islam, itu seagama. Itu berarti ukhuwah diniyah. Nah, gitu ya. Yang kedua, kan agama lagi tetapi ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan setanah air. Ya, maka apapun itu agamanya, ya, ini grid ukhuwah yang kedua. Jadi yang agak besar lagi. Jadi persaudaraan setanah air. Jadi apapun itu agamanya, entah itu Kristen, entah itu Protestan, entah itu Hindu, Buddha dan lain sebagainya, atau enggak kepercayaan, selama itu adalah orang Indonesia, maka itu adalah saudara kita. Itu maka itu adalah saudara kita. Maka perlu kita hormati, perlu kita bantu, perlu kita bersosialisasi dan mereka karena mereka adalah saudara kita. Gitu. Dan yang paling terbesar dalam konsep ukhuwah Islami itu adalah yang ketiga ini. Apa itu? Namanya ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan antar manusia. Yaitu karena apa? Selagi itu adalah manusia, maka itu adalah saudara kita. Maka walaupun itu beda negara, beda agama, beda tanah air, ya, apapun itu warnanya, bentuknya, ada yang merah, ya, ada yang biru matanya seperti orang barat atau orang yang hitam kelam seperti orang Nigeria dan lain sebagainya sana. Itu adalah saudara kita. Kenapa? Karena mereka manusia. Nah, inna khalaqnakum min dzakrin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah begitu dalam Al-Qur'an. Kami ciptakan kalian laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Ini. Jadi bersaudara. Nah, maka kita ya apalagi misalkan beda jenis beda apa yang masih saudara seperti orang Papua ya bentuknya sudah berbeda dengan kita, mereka hitam dan lain sebagainya, keriput dan sebagainya, belum lagi yang ke luar negeri setelah apalagi itu manusia, selagi itu manusia maka saudara kita, maka tidak boleh pun berbeda bangsa, tidak boleh kita menzoliminya, tidak boleh kita merugikan mereka karena saudara kita. Dan kasus ini terjadi apa?
yang tidak memperhatikan persaudaraan itu seperti panjenengan mungkin pernah mendengar genosida ya, genosida yang terjadi di Myanmar ya, di Myanmar ya, sebuah suku orang Islam itu yang di suku Rohingya itu dibunuh, dibantai, bahkan diburu. Itu berarti sudah sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persaudaraan dalam agama kita. Itu prinsip dengan prinsip kemanusiaan. Jadi agama Islam itu adalah sangat memanusiakan manusia, sangat moderat, sangat indah. Inilah konsep rahmatan alamin. Nah, gitu ya. Ada lagi kalau itu di Myanmar yang di Arab ini apa? Di Arab, ya di Arab pernah dengar di Syria ya kemarin ada apa? Pernah dengar namanya teroris itu namanya apa? Ada yang tahu? Ya, teroris yang didengung-dengungkan oleh Amerika itu namanya apa? ISIS, ya kan? ISIS. ISIS tahu nggak? ISIS itu membunuh orang Islam. Padahal sama-sama satu agama. Ya, mereka agamanya Islam, kita Islam, tapi kita dibunuh sama mereka. Kenapa? Karena dianggap kita itu musuh, dianggap padahal kita itu bukan saudaranya. Kayak gitu, sama-sama Islam, masih sama-sama Islam itu loh. Nah, ini konsep yang di Arab sana. Nah, itu pun jadi tindakan ISIS itu walaupun mereka menamakan orang Islam dan menamakan agama berarti dia tidak mewakili agama kita. Dia tidak paham dengan agama Islam. Nah, maka dari itu jawabannya adalah dengan menjalin hubungan baik dengan seluruh umat tanpa membedakan agamanya apapun itu adalah konsep ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat majmuk sebagaimana di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia ini. Nah, gitu ya. Jadi saudara kita itu banyak sekali ya dalam Islam itu bukan hanya sedaerah, bukan hanya sekampung, bukan hanya seagama, tetapi selagi itu manusia saudara kita. Dan ini adalah konsep persaudaraan paling terbesar, paling majmuk itu gitu. Jadi paling agung ini selagi manusia. Jadi jangan dibalik ya. Yang utama apa? Jadi kalau ditanya nanti ada pertanyaan, konsep ukhuwah Islam yang paling utama itu apa? Yaitu ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar manusia. Nah, itu. Jangan ukhuwah diniyah, ukhuwah agama Islam. Bukan, salah itu. Kalau begitu konsepnya, nah ini kenapa? Kalau ke prakteknya, praktek sama mama. Kalau konsepnya dibalik, berarti yang utama itu agama. Kayak begini nanti akan jadinya. Misalkan Anda berjalan, ya, akan berjalan, eh, ada tabrakan, der di jalan, jatuh. Kalau orang mendahulukan agama, akan ditanya. Dilihat dulu KTP-nya, agamanya apa? Kalau agamanya Islam, baru ditolong. Nah, maka nggak tepat. Ketika dia ya kita tolong. Apapun itu agamanya, apapun itu tanah airnya. Nggak harus orang Indonesia. Dia orang lain bukan beragama Islam, wah berarti nggak ditolong. Salah. Tetapi ketika kita melihat seorang itu misalkan entah itu agamanya apapun ketika dalam keadaan kesempitan maka wajib kita tolong. Seperti di tabrakan nggak usah lihat KTP-nya apa agamanya apa dari daerah mana siap kita tolong dimanapun begitu. Nah begitupun pasti panjenengan ya pasti ketika panjenengan nanti kan dibalik sekarang ketika Anda ke luar negeri contoh nanti panjenengan ada yang misalkan menunjukkan ke Oxford University atau ke Netherlands ataupun ke Universitas Australia ataupun dimanapun atau di Jepang ya penelitian di sana Anda di sana terzalimi Anda di sana misalkan tadi itu kenapa apakah Anda minta tolong itu lihat dulu yang minta tolong agamanya apa baru saya minta tolong tidak pasti siapapun minta tolong nah dan orang yang menolong pun ya harapan panjenengan nggak melihat agama panjenengan ketika tahu wah orang Islam sang karena beda nggak mau menolong panjenengan apakah itu yang Anda harapkan pasti kan tidak nah itulah nalar Islam itu begitu oke nah, jadi saya paham ya nah, gitu. Jadi lebih dahulu mana ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah baru ukhuwah
wataniyah, dan paling kecil ukhuwah diniyah. Hmm. Oke, kita lanjut. Eh, kita lanjut. Maaf ini agak jalan-jalan ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor berapa ini? Oh ya, ini. Oh ya, ini 5. Ah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5 dulu. Dalam Islam, etos kerja yang tinggi merupakan nilai yang dianjurkan. Ya. Jadi di Islam itu kita harus apa, bekerja itu sangat ini bilang dalam menyikapi fenomena quitting di dunia kerja. Quitting itu kayak gini, eh, bekerja sesuai dengan tugasnya saja, tanpa adanya usaha untuk mengembangkan atau melaksanakan di luar tugas pokoknya. Ah, kayak gitu. Perhatiannya ke bidang lain kurang. Nah, ini quitting gitu ya. Nah, ketika diterapkan konsep tadi itu etos kerja di dalam dunia kerja, quitting tadi itu seperti apa? A, dengan bekerja sebaik mungkin meskipun tugas diberi minimal. Nah, dengan bekerja sebaik mungkin meskipun tugas diberikan minimal. B, dengan mengambil tugas tambahan untuk mendapatkan lebih banyak penghargaan. C, memberikan kontribusi sesuai dengan amanah tanpa meninggalkan tanggung jawab. D, ya, dengan bekerja hanya sesuai perjanjian kontrak tanpa memperhatikan kualitas. Nah, ini apa pilihnya ini? Ya, monggo. Satu, dua, tiga. Tadi sudah terbuka ya jawabannya ya. Halo, ada yang sudah memilih? Masih ingat? Dengan memberikan kontribusi. Oke, kita lihat. C. Memberi kontribusi sesuai amanat dan tanggung jawab adalah etos kerja Islam. Tadi ya, jadi di Islam itu apa, harus berkontribusi paling utama itu ya. Paling utama adalah sesuai amanah dulu diutamakan. Ya, jadi Islam itu yang paling utama amanahnya. Jadi sampai ketika bekerja, ya itu apa yang paling utama dalam melaksanakan proses pekerjaan tersebut, yaitu apa? Sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan amanahnya, dan sesuai dengan tanggung jawabnya. Itu yang sesuai dengan apa ajaran Islam. Maka jawabannya adalah C, dengan memberi kontribusi sesuai dengan amanah tanpa meninggalkan tanggung jawab. Nah, jadi ada yang memberi kontribusi tapi tugasnya sendiri itu tidak beres. Nah, itu bertolak belakang dengan konsep etos kerja dalam Islam. Jadi amanah dulu, ya amanah, menyelesaikan tugas-tugasnya dulu yang pasti, baru nanti yang selanjutnya. Baik. Nah ini, seorang Muslim menyaksikan ketidakadilan dalam distribusi zakat. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang zakat kan, masih ingat ya? Berapa persen zakat itu? Berapa yang wajib dikeluarkan zakat dalam dicaroh atau uang? 2,5%. Ya, ketika sudah mencapai nisabnya. Nisabnya zakat berapa? Nisabnya zakat 85 gram emas. Nah, jadi setiap orang yang punya uang seharga 85 maka wajib dikeluarkan 2,5%. Ini konsepnya zakat ya. Nah, Anda sebagai seorang muslim menyaksikan pembagian atau distribusi zakat itu tidak adil ya, di daerahnya.
berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Apa tindakan yang paling tepat? Amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf yaitu eh, eh, anjuran untuk melaksanakan segala apa yang baik ya dan mencegah dari hal-hal yang mungkar yang membuat kerusakan yang tidak boleh dalam agama mencegah ini konsep amar ma'ruf. Nah, itu bagaimana kalau diterapkan dalam tindakan apa dalam penerapannya tindakan tersebut bagaimana? A. Membicarakan ketidakadilan tersebut di media sosial. B. Menyampaikan keberatan dan memberikan masukan kepada pengurus zakat. Nah, C. Mengambil peran sebagai pengurus zakat agar bisa memperbaiki sistemnya. D. Tidak ikut campur dan tetap membayar zakat seperti biasa. Kira-kira jawabannya apa? Silakan tentukan satu, dua, tiga. Enggak. Ada yang jawab? Oke. Ya, jawabannya adalah oh, ada yang jawab nih. Coba. Jawabannya di sini B. Ada yang B. Oke, jawab B. Menyampaikan keberatan dan berikan masukan kepada pengurus zakat. Oke. Kita lihat dulu ya. Oke. Apakah benar? Wow, selamat. Jawabannya betul sekali. B. Menyampaikan keberatan secara langsung adalah bagian dari nahi mungkar. Itu ya. Jadi eh, orang nahi mungkar itu ya. Nah, kita lihat dari awal. A. Kenapa nggak tepat membicarakan ketidakadilan tersebut di media sosial? Jadi apabila ada ketidakadilan dibahas di media sosial disebarkan. Ini modelnya orang yang sakit hati ya modelnya begitu. Ini bukan malah memberikan solusi tetapi malah jadi fitnah. Nah ini tidak tepat dalam agama kita. Islam itu ketika memberikan solusi pasti yang terbaik yaitu apa yang jauh dari kemadharatan, kerusakan dan sebagainya. Maka nahi mungkar itu pun harus disampaikan dengan cara yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan cara yang ma'ruf. Apabila nahi amar ma'ruf nahi mungkar itu disampaikan dengan atau diterapkan ataupun disampaikan dengan cara yang tidak tepat maka akan menimbulkan kemungkaran yang lain. Wah, ini Anda perlu tahu nih. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Insya Allah hasilnya jadi bagus. Tetapi apabila amar ma'ruf nahi mungkar itu ditindaklanjuti dengan cara yang mungkar, maka akan melahirkan kemungkaran yang lain. Nah, gitu. Contoh tadi itu. Ya, membicarakan ini tujuannya untuk mencegah, tapi dibicarakan di media sosial. Akhirnya apa? Malah membuat fitnah. Nah, ini namanya akhirnya mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar itu akan menimbulkan kemungkaran yang lain lagi. Nah, ini tidak sesuai. Kemudian yang C mengambil peran sebagai pengurus zakat agar bisa memperbaiki sistemnya. Ini eh, namanya menabrak ya, menabrak sistem langsung. Jadi modelnya otot ini model otot. Lah ini dalam proses amar ma'ruf nahi munkar itu ya harus dengan step by step, harus dengan sesuai dengan alurnya, tidak serampangan. Nah, itu maka nggak tepat. Kemudian tidak ikut campur dan tetap membayar zakat seperti biasa. Ini adalah sikap acuh tak acuh. Nah, dalam Islam tidak dianjurkan begitu. Karena berarti tidak ada perhatian dengan amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu setiap manusia itu berkewajiban untuk melaksanakan. Al-Quran mengatakan begini. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ya. Dan sayogyanya. Ya. Sayogyanya
di antara kalian itu menjadi umat yang selalu mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, wal takum minkum itu tunjukkan untuk kewajiban. Maka harus. Nah, kalau ini tidak ikut campur berarti sikap antipati, tidak ada perhatian. Nah, ini tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan agama, prinsip agama. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah B, menyampaikan keberatan secara langsung bagian daripada nahi mungkar. Nah, ini. Jadi apabila ada yang kekurangan atau ada kesalahan disampaikan dengan cara yang baik, memberikan masukan kepada pengurus. Nah, disampaikan. Itu sudah termasuk nahi mungkar walaupun menyampaikan. Karena eh, konsep ya ini. Konsep dasarnya apa nahi mungkar itu? Ah, ini saya kasih tahu nih ya. Konsep dasar amar ma'ruf mungkar itu ada tiga. Wah, selalu tiga ini memang. Agama ini banyak. Surga jadi bagus. Ada hadis Nabi mengatakan begini. Man ro'a minkum. Pertama, yughayyiruhu biyadihi. Maka cegahlah dengan tangannya. Artinya cegahlah dengan kekuasaannya. Nah, ini yang paling utama. Apabila mampu, ya, nah, cegahlah eh, orang tua eh, punya anak, anaknya itu berbuat kemungkaran. Orang tua punya wewenang, nah, punya kuasa untuk mencegah, langsung dicegah orang tua. Nah, ini. Atau pemerintah, ya, contoh ada lokalisasi prostitusi, praktek zina di situ sudah merebak karena prostitusi. Nah, yang punya wewenang siapa? Pemerintah. Maka pemerintah kalau yukhayyiru biyadi ini bagus. Ya, merebak dengan tangannya. Fa'ilam kata terus yang kedua fa'ilam yastati' fabilisani. Maka apabila tidak mampu untuk merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, fabilisani, maka rubahlah dengan lisannya, dengan ucapan. Lah ini termasuk di sini. Jadi menyampaikan ketidakadilan tersebut kepada pengurus ini menyampaikan dengan lisan. Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu fa'illam yastati apabila tidak mampu mengucapkan dengan lisan fabiqalbih maka cukup dengan hatinya yaitu merasa ingkar tidak cocok dengan tersebut wadzalika aful iman dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Contoh kalian tinggal di sebuah kampung di situ banyak centengnya ya banyak centengnya yang bertindak kalian eh, apabila bertindak tangan apa dengan kuasa panjenengan wah langsung mati keok panjenengan. Nah itu maka nggak mampu maka dengan lesan apalagi lesan takut nanti kalau sampean dihajar disakiti dan sebagainya berarti sampean nggak mampu maka cukup dengan babi qalbi dengan ingkar dengan hatinya. Maka itu juga sudah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Begitu ya. Ini sampai nomor 6. Eh, dan waktu kita sudah selesai ini ya 19.31 sekarang. Bagaimana saat tadi cukup? Halo? Saat tadi kita karena sudah ada sudah ada narasumber yang lain ini yang akan mengisi setelah ini ya. Maka eh, saya cukupkan sekian ya untuk pertemuan kali ini dan nanti kita akan lanjutkan di pembahasan yang lain. Tapi tadi inti-intinya adalah konsep-konsep dasar Anda itu harus dipahami sehingga nanti soal apapun yang menyangkut keislaman, entah itu dari segi muamalah Islam tadi, kemudian konsep amar ma'ruf nahi mungkar, konsep rahmatan alamin, ya. Tadi banyak konsep tadi itu ya. Itu Anda kuasai, insya Allah soal bentuknya apapun. Ini kan salah satu bentuk soalnya itu Anda pasti nanti akan bisa menjawabnya. Insya Allah. Demikian dari saya ya. Nanti insya Allah sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Ilaliko sampai ketemu. Semangat belajar, jaga kesehatan dan semoga semuanya diterima di manzan sedekah seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mansur.